Oke, jumpa lagi. Kali ini aku mau contohkan perakitan power yang plus tone control agar suara bersih ya, khususnya pada kit yang satu ini, kit yang dari BSE K3 Bell. Ini kebanyakan kalau tidak bisa pasang itu dengung ya, dan harus ada sedikit modifikasi pada kit ini. Kalau pakai standaran itu agak over, suaranya agak over ya. Nanti saja saya tunjukkan untuk penambahan dan pengurangan dari kit ini. Sekarang tak tunjukkan caranya gimana biar tidak dengung, meminimalisir dengung. Dan power yang tak gunakan ini adalah power 2.1 ya, 2.1 dimana ada stereo dan satu subwoofer plus speaker protect ini. Nah, dari kabelnya untuk tegangan di masing-masing power ini tak buat terpisah ya. Untuk kabel hitam ini adalah negatif pastinya, merah positif, dan ini salah satu dari CT nya, CT dari kedua driver ini ya. Nah, nanti tak gabung kayak gini semua biar dapat suplai satu persatu ya ini ya. Oke, terus tentunya PSU harus ada, PSU wajib ada ya. PSU ini, PSU tak buat 2 set, tak pakai kan CT32 aja ya. Ini trafonya pakai bel 5 ampere besar. Terus supaya bisa terpasang semua dan hasilnya itu maksimal, nah, ada caranya sendiri untuk perakitannya ya, dari kit crossover, terus kit echo dan tone control kayak gini. Itu ada caranya sendiri. Nanti bluetoothnya tak pakaikan bluetooth yang ini ya, 5.1. Oke, ini suaranya juga jernih dari Wuxi ya. Ya kalau nggak salah Wuxi ini, aku juga lupa ini ya, Wuxi. Oke, tak pasang dulu untuk kabel tegangan dari speaker protectnya ya. Speaker protect ini ngikut ke ekstra. Jauh ya ini ya. Speaker protect ini merah untuk positif, dan yang kuning ini adalah CT nya ya ini ya. Oke, pasang dulu. Ini agak sedikit ribet ya ini ya, bentar. Oke, gini aja biar kelihatan. Nah, tak ambilkan di 15 volt biar tidak drop. Ini 15 volt. Satunya 15 volt juga. Ini kalau kalian pakai trafo tunggal, ekstranya tunggal, itu bisa dipakaikan satu saja ya. Nah, oke. Untuk CT nya, maaf agak sedikit berisik ya ini ya. Nah, ini CT. Kabel hitam nanti ada fungsinya sendiri nih. Terus tak pasang lagi untuk kabel buat suplai ini ya, kit ini ya. Tak pakaikan CT18 karena di sini tertulis 18. Nah, ini 18 kan ya. Oke. Kebetulan di sini ada 18, kita pakaikan 18. Satunya juga 18. Oke. Nah, ini gabungannya ya, gini. Terus pasang kabel listrik dulu. Nah, kabel listrik. Kalau listrik ini bolak-balik gak apa-apa ya ini ya, listrik. Oke,
kita pakai 220 dan 0. Oke, simak baik-baik ya. Nah, kayak gini ya. Ini untuk supply dari speaker protect, dan ini nanti buat supply dari crossover sub. Kita balik. Oke, nah kayak gini ya. Oke, cukup mudah dimengerti, mudah-mudahan. Nah, makanya simak baik-baik ya. Oke, kita taruh bawah sini. Ini yang kabel hitam ini adalah CT-nya dari atau min-nya dari speaker ya. Nah, dari PSU. Nah, ini PSU ya. Ini PSU untuk kabel yang ini, yang dari speaker min ini tak ikutkan CT dari PSU ya. Nah, di sini ada, jadi tidak ngikut ke finalnya atau drivernya, tapi ngikut ke PSU ya untuk negatif speaker. Nah, kayak gini sudah. Hari ini kok kayak gini ya ini ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti lah. Oke, yang ini tak singkirkan dulu, nah, biar tidak salah pasang. Dan ini tadi yang dari supply driver power, nah, kabel hitam di masing-masing driver ya ini ya, untuk negatif, positif dan CT. Nah, kayak gini ya. Memang tak buat satu-satu kayak gini ya, biar pembagian dari voltnya itu rata. Oke, untuk merah positif pasti ya, biar tidak salah pasang. Nah, ini positif, driver satunya juga positif ya. Oke, terus yang hitam negatif. Ini juga negatif. Oke, terus yang hijau sama biru ini CT-nya masing-masing ya, CT dari kedua driver. Nah, ini CT, ini juga CT. Ini ya. Oke, dan untuk resistor 2 watt ini ada fungsinya sendiri nanti. Ini ngeblur ya. Nah, ini 2 watt dipasang di bagian min dan plus ya. Nanti ada fungsinya sendiri. Oke. Ini tak pakaikan input tegangan AC 32 volt. 32 volt. Yang satu CT, maaf yang biru ini ya. Nah, biru CT, satunya 32 volt lagi. Mungkin agak ngeblur ya, maaf ya. Oke, agak ngeblur, yang penting bisa dipahami lah. Oke, untuk pemasangan PSU sama saja. Nah, ini sudah untuk rangkaian PSU dan speaker protect sudah terpasang. Nah, fokus ke sini dulu, fokus ke bagian crossover aktifnya dari bel ini juga ya. Oke, ini tak pasang dulu. Untuk di sini kan output subwoofer, ini power untuk subwoofernya ini ya. Oke, tak pasang biar bisa kalian simak baik-baik.
solderan sudah mulai kayak gini ya, sudah mau minta ganti untuk pen soldernya ini ya. Oke, yang satu. Nah, sudah untuk output ke power sub ini ya. Oke. Terus di sini ada input dan output ya. Output main, ini input main. Untuk inputnya dulu tak pasang. Untuk inputnya dulu ini tak pasang langsung ke RCA ya. Ini ya inputnya ya. Bentar. Ini inputnya RCA. Agak sedikit berisik ya, mohon maaf. Oke. Ini yang di input. Ini menuju ke nanti sumber audionya, input. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ini yang satu. Wow, berisik sekali ya, mohon maaf. Oke, nah, untuk inputnya sudah terpasang, ini input dan ini output main ya. Oke, sekarang tak pasang tegangan dulu ya. Tegangannya untuk kit ini ambilnya dari ekstra tadi ya, yang 18 volt. Ini 18 volt, bolak-balik gak masalah, yang penting CT nya tetap, karena ini langsung dari AC trafo ya. Oke, 18 volt, yang ini 18 volt juga. Mudah-mudahan nggak ngeblur ini, kayaknya ngeblur ya. Oke, maaf HP-nya jadul sekali, jadi kurang bisa terang ya. Oke, ini yang CT ya. Nah, CT untuk tegangan sudah terpasang ya, ini ya. Nah, tinggal satu lagi, ini output main. Output main ini nanti kita hubungkan ke sini ya. Jadi perlu kabel untuk output, gunakan kabel skerem. Nah, nih kabel skerem, kalau bisa pakai kabel skerem ya, biar tidak terjadi apa ya, kayak sinyal masuk bisa diredam dengan ini, sinyal liar maksud saya ini. Oke, nah, kita samakan saja. Oke, sudah. Nah, ini kan output main ya, output main. Ini input audio. Nah, posisikan kayak gini aja, guys. Mudah-mudahan paham. Oke, ini sudah selesai. Tinggal fokus ke BSX-nya. BSX untuk kit bawaan itu masih terpasang di sini 16 volt ya. Jadi elko-nya kalau bisa diganti dengan yang 50 atau 35 volt. Besarkan sekalian untuk voltnya biar jaga-jaga tidak meletus ya ini ya. Oke, tak pasang dulu, nanti tak kasih tahu cara pemasangan tegangan ya. Ini beda cara pemasangannya untuk tegangan biar hasilnya maksimal ya, bukan ikut ke CT ya. Ini yang dari output main. Nah, output main ini tak pasang di input musik. Nah, ini ya input musik. Oke, tak pasang di input. Ini biar maksimal.
gini aja ya. Oke, untuk input RL ini harus terpasang ya. Untuk negatifnya kabelnya tidak boleh apa ya, untuk yang negatif tidak boleh tidak terpasang, harus terpasang. Nah, ini penting untuk jaga kualitas dari audio dari khususnya kit ini ya. Kit ini, kit yang dari Bell ini pemasangannya tidak seperti kit-kit yang pada umumnya ya, ini ya khusus. Ini ya, jadi yang belum tahu bisa dengung dan suara mic itu keras biasanya. Nah, kayak gini ya. Oke, usahakan jangan sampai nyentuh antara plus dan groundnya. Oke, sudah terpasang. Nah, di sini ada output ini tak masukkan ke bagian stereo dari power ya, ini ya. Nah, ini ya, biar nanti untuk suara vokal mic, vokal musik ada di stereonya, tidak tercampur pada subwoofernya ya, biar subwoofernya itu bersih suaranya. Oke, bentar, ini kok agak sudah ya. Bentar, kurang fokus kayaknya. Dari power stereo masuk, dari output dari kit ini menuju ke power stereo ya, bukan tercampur ke ini ya, ke ke power bagian sub. Jadi khusus ini ya untuk output dari kit ini. Nah, kayak gini. Terus terakhir tinggal pemasangan tegangan. Ini yang buat pusing ini di sini gitu tanya. Ambil 2 kabel kayak gini ya, 2 kabel saja cukup ini. Meskipun ini CT butuh 3 kabel, cuma tak ambilkan 2 kabel saja. CT nya nggak tak gunakan ini. Nah, ini penting, ini simak baik-baik. Ntar ini tak solder dulu untuk kabelnya biar bisa langsung nempel. Simak baik-baik, jangan di skip biar tidak gagal pemasangan nanti ya. Ini kalau salah pasang juga hasilnya itu kadang-kadang itu ada suara dengung ya. Memang untuk kit ini suplainya itu tidak boleh dicampur-campur memang. Nah, di sini ini kan ada, kita fokuskan dulu. Oke. Tak fokuskan dulu, mudah-mudahan kelihatan. Di sini 12 volt. Di sini ada diode ya. Diode yang mengarah ke plus dan diode mengarah ke negatif ya. Negatif positif ini ya. Ini ada diode ya. Ini benar untuk pemasangan langsung ke trafo, tapi lebih efektifnya ini bisa dipasangkan ke CT ekstra, tapi ada sedikit dengung nanti ya. Tapi ini yang baik itu di sini ada bagian negatif, ini ada bagian positif ya, meskipun ini AC. Nah, untuk bagian yang mengarah ke negatif tak kasih kabel warna hitam biar nanti kelihatan ya mana yang positif dan negatifnya, meskipun ini sudah ada diodanya ya. Nah, dan berarti yang atas ini adalah positif. Nah, kuning ini positif ya.
CT-nya nggak usah digunakan, nggak apa-apa lah. Kayak gini ya, ini mengarah ke negatif, elko negatif, yang kuning mengarah ke elko positif ya. Ini pemasangannya tetap digunakan dioda ini ya, tetap ya, pemasangannya tetap. Nah, di sini ini kabelnya kita taruh bawah kayak gini aja biar lebih enak nanti. Nah, pindah ke bagian PSU utama ini. Bentar, PSU utama kok ngeblur. Bentar, pertama ngeblur ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Di sini ada tak pasang resistor 2 watt ya, 1 watt bisa, 2 watt bisa ini ya. Ukuran resistornya antara 1K sampai 4,7 ya. Oke, ini ada di posisi positif, satunya di posisi negatif ya. CT-nya tidak usah dipakai, berarti yang kabel hitam nempel ke resistor. Resistor ini fungsinya untuk menghambat sedikit laju arus dari tegangan yang dikeluarkan elko, menghambat ya, menghambat lajunya. Fungsinya itu bukan menurunkan tapi menghambat sedikit lajunya ya. Berarti yang kuning ini dipasang ke bagian posisi positif ya. Oke, nah sudah, cukup simpel. Ini pemasangan yang efektif bagi kit BSX ya. Hasilnya tak coba ya, tidak ada suara dengung ini ya. Ini sudah terpasang untuk speakernya seperti biasa, lampunya juga kayak gini ya. Ini kok kenapa gelap gitu loh. Bentar, tetap gelap ya, kita tinggikan gini aja wis. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini jangan sampai nyentuh, bisa dikasih alas, kita kasih alas apa ya, alasnya ini biar tidak nyentuh, jangan sampai nyentuh ground atau matras, atau ini bisa mengakibatkan dengung juga ini ya. Nah, kayak gini. Terus yang satunya ini apa ini aja wis, sama saja, ini tidak boleh nyentuh sama sekali. Ini kalau dipasang di box ya kan sudah dapat apa ya, sudah dapat inputan grounding ya, boxnya jadi aman. Kalau belum dipasang ke box ya gini ya, harus dikasih matras dulu yang anti apa ya, anti grounding lah. Oke, ini lepas kabelnya untuk letak solder dulu ini ya. Untuk input soket RCA ini lepas bagian merahnya ini, kaki merah. Mungkin ketarik tadi mungkin ini. Oke, pastikan tidak ada yang nyentuh sama dengan yang putih ini ya. Ini agak sedikit mepet-mepet ini untuk kakinya ini. Nah, sudah, tinggal pasang input audio. Oke, terus pakai modul busi. Nah, sebelum dipasang ke box, pastikan dulu aktif atau bisa digunakan ya, berhasil pemasangannya. Businya sudah nyala, tinggal colok listrik. Nah ini ya, colok listrik. Bentar. Oke, untuk PSU on, speaker protect nyala sudah. Tadi bunyi ceduk ya, ceduk. Nah tinggal kasih. Nah, tidak ada dengungan kan, aman kan, meskipun tak besarkan, hening suaranya. Nah, hening ya, nah, hening ya suaranya, tidak ada dengung ya. Oke.
coba mikrofonnya. Ini meskipun tak dekatkan kayak gini, tidak ada sinyal feedback ya. Tidak ada sinyal apa ya namanya, bukan feedback. Feedback kan dari mic ya. Suara vibrator itu loh. Nah, ekonya aktif ini. Cek 1 1 2 cek low. Suara cek tes 1. Aman. Untuk volume tak besarkan. Cek low tes 1 1. Oke, mantap. Tidak ada bunyi nyepleter ya, meskipun tak dekatkan kayak gini. Biasanya kan ada bunyi dudu gitu ya, tidak ada ya, aman ya. Oke, tinggal musiknya. Nah, ini pemasangan yang benar. Ntar tak hubungkan ke HP dulu. Oke, kita play. Ini suara subnya ya, ini ya. Ini suara sub dan putar untuk suara stereonya. Ini suara subnya ya. Oke, mantap sekali dan semoga bermanfaat cara pemasangan bel BGR BSEK3 tanpa dengung, tanpa noise ya. Oke, silakan coba di rumah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.